Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Hanjals di BGB Sport Media. Dalam video kali ini gua ingin membuat satu konten, satu video di mana kita akan menginformasikan terkait Jay Ilyes, salah satu pemain yang paling beraset nih, paling berharga nih di timnas Indonesia. Dan Jay Ilyes merupakan salah satu pemain yang gua idolakan. Kenapa gue mengidolakan Jay Ilyes? Dari segi penampilan, that's a good player gitu kan. Terus juga konsistensinya, terus juga mungkin, looks-nya yang ganteng mirip gua. Tapi terlepas dari itu semua, kita akan menginformasikan market value JIJS yang mengalami kenaikan yang sangat-sangat signifikan semenjak dia berlabuh ke Italia. JIJS catatkan 50 game di Serie A bersama Venezia, lalu bersama Sassuolo. Dan JIJS menjadi pemain paling mahal dan termahal bukan hanya di timnas Indonesia, tapi juga mencangkup ke seluruh negara-negara ASEAN. JIJS ini levelnya udah berbeda dari kita, dari beberapa pemain lain, dan tentu levelnya juga udah berbeda dari negara-negara ASEAN lainnya. Konsistensinya bermain di Venezia, konsistensinya bermain di Sassuolo, tentu, mengantarkan dirinya menjadi salah satu best defender di Serie A. Konsistensi di Serie A ini benar-benar sudah teruji nih dari segi dari segi mental, dari segi kualitasnya Jay Ilyes. Karena dirinya juga menghadapi banyak pemain-pemain top di Serie A ketika dia, berseragam Venezia, ketika dia juga berseragam Sassuolo. Lawan-lawan yang dihadapi tentu bukan lawan-lawan kaleng-kaleng nih. Biarpun itu merupakan salah satu liga yang isinya orang-orang tua, tetapi di satu sisi ini merupakan liga yang cukup kompetitif gitu jika dibandingkan dengan liga-liga di Asia, apalagi di Indonesia sob, jauh banget ya kan. Lawan-lawan yang biasa dihadapi oleh JIJS ini bukan pemain kaleng-kaleng, pemain-pemain top semua. Modric, terus juga ada, siapa lagi ya, ada, Lukaku, ada Rasmus Højlund, terus juga ada McTominay sorry, terus juga ada beberapa pemain-pemain top lainnya lah yang tentu yang sudah dia hadapi. JIJS yang tadi gue sampaikan dia mencatatkan 50 pertandingan, 50 pertandingan di Serie A dan menjadi pemain yang paling reguler lah di Serie A. 90 menit, ini menurut gue ini adalah salah satu pemain master 90 menit. Pemain yang selalu konsisten bermain selama 90 menit, selalu dipercaya oleh timnya, selalu dipercaya oleh pelatihnya untuk bisa menjadi benteng terakhir dari, tim Sassuolo di Serie A. Jaides gabung Sassuolo baru gabung saat jadi pemain di Sassuolo dan you know what, bahwa Jaides ini langsung dipercaya. Jaides langsung dipercaya untuk menjadi wakil kapten dari Nemanja Matic. Lu bayangin, dia baru gabung ke Sassuolo sama pelatihnya udah langsung dapat jabatan dan dijadiin wakil kapten. Jadi kalau misalkan Nemanja Matic ini cedera, dia ditarik keluar atau misalkan dia nggak main, apapun itu, yang menjadi kapten pada pertandingan itu adalah Jay Ilyes. Gue dapat informasi ini dari mana? Dari Hanif Tamrin, Bang Hanif ya, dari live streamingnya dia beberapa waktu yang lalu. Di situ dijelaskan dan juga diperlihatkan bahwa Jay Ilyes menjadi, wakil kapten dari Nemanja Matic. Dan ini tentu membanggakan gitu loh, membanggakan bukan hanya bagi dirinya sendiri ya, membanggakan juga bagi para fans maupun bagi para, pendukung timnas Indonesia. Karena ya kita nggak ada yang pernah nyangka bos, kita punya pemain top di Serie A, kita nggak pernah menyangka bahwa kita punya pemain, ya kayak dia gitu loh, kayak JIJS dan ini tentu menjadi menjadi, motivasi nih buat para pemain-pemain timnas Indonesia lainnya untuk bisa loh kalian seperti JIJS, kalian bisa loh mengikuti jejaknya JIJS gitu loh. Tentu dengan proses yang panjang, ada proses-prosesnya di balik itu. JIJS pada tahun 2023 market value-nya itu cuman 15 miliar. Pada tahun 2023 JIJS berada di seri B.
di seri B bersama Venezia. Pada saat itu tuh Venezia masuk di seri B, JI Jazz masuk, transfer, dan pada saat itu market value-nya itu hanya 15 miliar kurang lebih, 15 miliar up lah dikit. Dan kalian tahu selang 2 tahun kemudian ini luar biasa banget. Konsistensinya dia benar-benar berjuang pure untuk sepak bola. MV-nya sekarang kalian tahu setelah diupdate pada tanggal 23 Desember kalau gua nggak salah, market value-nya itu naik kurang lebih 1000%, lu bayangin. JI Jazz mengalami kenaikan market value kurang lebih 1000% atau 11 kali lipat selama kurang dari 2 tahun. Sekarang market value-nya pada tahun 2025, update pada tanggal 23 Desember kemarin, lo tahu berapa? 173 miliar atau kurang lebih itu sekitar 10 juta euro kalau gua nggak salah. Dan ini menjadi apa ya, menjadi kebanggaan nih bukan buat JI Jazz doang, tapi buat kita para fans-fans JI Jazz yang, ih gila kita punya pemain yang seharga ini gitu. Walaupun sebelumnya kita juga punya pemain yang seharga 173 miliar pada saat, itu yaitu, Max Hilgers. Cuman kan seiring berjalan waktu mengalami proses yang panjang dan dan kita bisa ngelihat bahwa Max Hilger mengalami penurunan yang sangat-sangat signifikan dan ini cukup menyedihkan. Tapi di balik itu kita balik lagi ke JI Jazz. Ini merupakan konsistensi dirinya yang membawa dia bisa berada di titik ini. Dan dari konsistensi bermainnya itu, tentu JI Jazz ini diminati bukan hanya satu 2 klub, Sob. Diminati oleh banyak klub dan klub yang paling dekat rumornya untuk saat ini adalah AC Milan, lu bayangin. Dan kalau misalnya kita lihat dari, dari poin-poin yang udah gue sampaikan dan gue jabarkan tadi, bahwa JI Jazz ini kemungkinan besar menurut gue ya, kemungkinan besar dirinya akan mengalami kenaikan yang terus-menerus, signifikan pada tahun 2026 nanti. Dan gue memprediksi bahwa pada tahun 2026 JI Jazz akan mengalami kenaikan dan juga akan mendapatkan market value kurang lebih 200 sampai 300 miliar menurut gua. Tapi tentu ini kan balik lagi ke pemainnya sendiri. Kira-kira dia bakal konsisten atau enggak? Dia bakal benar-benar berjuang dan juga totalitas dalam permainan atau enggak? Karena kan ya semua balik lagi. Tapi yang gua lihat dari konsistensinya selama 2 tahun kurang ini, gue yakin JI Jazz akan tembus MV-nya itu di angka 200 miliar atau 300 lah. Ya kita lihat aja nanti bagaimana. Dan tentu adalah harapan kita JI Jazz akan terus tetap menjadi JI Jazz. Dia akan terus grow up ya. Dia akan terus berjuang dan juga akan tumbuh. Dan gue berharap bahwa JI Jazz akan membawa timnas Indonesia ke pentas yang jauh lebih tinggi yaitu Piala Dunia tahun 2030. Ya mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di sini. Kalau kalian ada suka, senang atau misalkan kalian punya kritik saran yang bisa kalian sampaikan ke gua, tulis aja di komen di bawah dan jangan lupa untuk join Discord kita. Di sana kita akan bisa berdiskusi dan juga akan berbincang satu sama lain dan nggak menutup kemungkinan kalau kita akan buat konten bareng terkait sepak bola khususnya timnas Indonesia. Gitu aja, sampai jumpa di video berikutnya.